Bertahanlah sayang. Lihatlah wanita hamil itu. Perutnya besar banget. Ayah bakal segera datang menjemput kita. Mark, akhirnya. Ayah pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda, Bukankah ini konyol? Amanda. Mark, kau tidur sama sepupuku. Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin itu. Ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu enggak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu? Itu bukan aku. Aku membiusmu, terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. Aduh. Astaga. Dia mau melahirkan. Cepat bawa dia ke ruang kesehatan. Oh, burung penjara, kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa. Tenanglah. Bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya. Lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang penjahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White. Kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu. Termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambut
Rambutku bagus. Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa? Kenapa dia terasa familiar? Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, kau dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku gak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace kan? Iya. Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? Iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu, berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat.
Iya, saya bakal siap siaga 24/7. Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragammu. Aku sudah berusaha banget buat dapatin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah aku bilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Maaf, kami tutup ada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku tukang kebun. Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau! Jika kau buka mulut,
aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengar, kan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kebunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu. Ivan? Ivan itu kejam dan ambisius. Tapi kau kan punya 5 kunci. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Niko, kau undang istriku ke pesta, biar dia tahu dirinya sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku.
Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo, dan aku asistennya. Ini rumahku, bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu, akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Iya, kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Galiknov. Ivan itu kejam dan juga ambisius. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Berbalik. Kau lihat istrimu?
Dia ingin pria sejati, bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampa yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk? Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Mau kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau Tuan Muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi Tuan Muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, Tuan Muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-denger ada cewek yang bisa disewa ya? Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi, Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh. Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Lo murni lo. Maaf ya bang, maaf. Permisi Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti Kak buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah kalau gitu makasih ya. Kamu lagi cari pacar? Iya. Menurut kamu, aku gimana? Kakak cantik tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku dan bantu aku hadapin keluarga aku. Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Tuan Muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap-siap. Siap Ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok Bu. Tinggal menunggu Tuan Besar membawa Nyonya Besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu nih apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya?
Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal. Ini dilepas, Bu. Iya, semua. Tutup aja, Bu, tutup ya. Ya. Oke, Bu. Tapi, Bu, mohon maaf, Bu. Dandanan Ibu juga sederhana banget loh, Bu. Nanti calon nyonya besar pulang, dandanan Ibu seperti ini nanti dia kabur lagi, Bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Hah? Sebentar, Bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar, ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke, cepat. Move. Cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya. Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Sialan kamu, Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa nggak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget, makasih Nek. Adrian, benar-benar buntung. Ayo masuk. Ya, ayo Nek. Masuk ayo. Hadi, tunggu. Siap. Singkirkan yang nggak penting. Siapa, Bu? Oh. Laksanakan. Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya. Oke, Bos. Cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak. Udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya, maaf. Itu ada suara apa ya? Itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini saya. Oh iya Nek, ini mau dicoba. Nek, ini itu rasanya benar-benar enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bi. Ini setiap hari makannya seperti ini. Gak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bilasri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh, saya permisi. Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya, udah gak apa-apa. Gimana? Tante, ini ada sedikit perhatian dari Tante. Terima ya. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh gak tahu sopan santun ya. Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya Tante. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek, calon menantu nenek. Pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus nih. Nek, ini gak buru-buru apa? Langsung ngasih gelang. Udah nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Ini. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, balikin gelang itu nggak? Satu-satunya barang berharga punya nenek. Iya, kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya,
Orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? Nyenyak banget, Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo, Ma. Fiona, Oh, iya Nek, ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya Nek. Sih, jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Oh, Nek, iya. aku pamit pulang dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya Fiona. Makasih. Ya udah yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian. Ya, Yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu. Ayo kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya. Ya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang. Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Wah, Kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu bener-bener seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini? Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Marah tapi main tangan depan cewek. Cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa. Lain kali kamu jangan sendirian ya.
Dari aku antar dulu. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa nggak? Lo nggak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku nggak baru peduli. Tapi ingat, ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu gak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma nggak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku nggak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau arisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu gak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama? Hah? Kayaknya dia gak mungkin dipertahanin deh. Duh, gimana ya? Kamu hamil? Iya, Sejak kapan kamu hamil? semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik, kerjasama yang menyenangkan. Oke, apa? Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu. Santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante. Saya Kevin Surya. Fik. Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan
Kalau anak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita nggak boleh rusak. Mereka masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga nggak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu mau usah kecil hati dulu. Ya? Ya masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tua. Oh, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya. Ketemu sama calon mertua. Bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya. Siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya. Siap, Bu. Silakan duduk, Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om, di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Adrian, ngapain gaya lo gitu? Emang lo ngerti? Oh, itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Oh ya, Adrian. Lo pintar juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa gak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu gak bisa juga gak usah tekan. Aku sih gak terlalu jago. Bisa dua lagu. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu? Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh dari kata layak. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya, dimulai dari kamu, Budi. Gimana? Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap. Laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya. Nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Jadi ini orang kampung. Fiona,
bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini. Emang kenapa mah kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau mah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Cari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona. Ikut papa kenal. Fiona. Jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Papa bercanda kali ini ya? Ini... Masa Papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari aku buat mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang dan didapatkan oleh Papa loh. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali? Jangan ketipu, Om. Saya berani taruhan. Itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa yang laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa aku buat ngacur gelangannya gue? Hah? Adrian, udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya gak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Lalu kamu minta maaf. Bener. Kalau uang, itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gue, lo harus sujud minta maaf sama gue. Kevin, Adria, mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya, itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul.
Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Siana, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini. Ingat ya, sampai mama mati pun, mama nggak akan izinin kamu nikah sama kaki. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda, sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda? Hah? Tuan Hadi. Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta. Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Nggak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya. Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke, Bu. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Oh iya, Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku, tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, gak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, aku... Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Ini adalah tunanganku. Tony, perkenalkan, ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dia lakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. Tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memaklumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar.
Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga, harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu, apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu Perang! Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayahku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya 1 orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang? Grace, ada apa? Kakak bilang mau menelpon Pak Thomas. Kau pikir petugas kebersihan itu adalah Ratu Perang? Kalau dia Ratu Perang, aku jadi Presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy. Hai, ya, ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. Santai, aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Fantastis. Mengerti. Thomas kawan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. Sepertinya aku dengar suara kakakku.
Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Chowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakak. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah, hai. Aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyekat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan, sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apakah setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak. Cuma $5 juta. Apa? Ini gila. $5 juta. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari $100.000. Astaga. Bu, ada apa? Proyek ayahmu. Dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. Kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya, kalian tidak bernilai segitu. Kau
pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau 5 juta dolar? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer 5 juta dolar. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu. Bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu, Bu Lucille? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah, Grace. Anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi... panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi? Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah Ratu Perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu Ratu Perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu, para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa?